صلوا على النبي محمد. Hadirin hadirat rahimakumullah, berikutnya kita akan mendengarkan bersama-sama tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar dari Ploso, Jawa Timur. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Dingin nanti dengar tausahnya antum jadi hangat Gus. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd, la hawla wa la quwata illa billah. Masyayikhana al-kiram, apa lah? Oh ngaten nggih. Sami mawon. Oh gitu. Kiai para masyayikh. Ah enak itu kan. Enggak enak itu. Iya lah. Para kiai, para sesepuh, para masyayikh yang saya muliakan, wabil khusus murabi arwahina Simbah Kiai Fuad Nur Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Sitokiri, segenap keluarga Pondok Pesantren Sitokiri, para habaib, para sadah, wabil khusus Ahil Karim Al-Habib Ali Zainal Abidin, Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, dan semua para habaib yang berkenan hadir. Tuan rumah, keluarga besar Bapak Haji Rahmat, semua teman-teman yang berkesempatan untuk mengikuti Maulid pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bisa ketemu. Moga-moga menjadi sebuah pertemuan yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar sebuah pertemuan yang membuat kita memiliki kepantasan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dar al-faniyah, sampai nanti ketika kita sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama-sama kita dengarkan, kita ikuti apa yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Al-Habsyi terkait betapa pentingnya kita memahami, mengerti bagaimana perjalanan-perjalanan langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini sebetulnya tadi malam di Pekalongan, Bib. Nggih, tadi malam saya itu di Pekalongan. Acaranya ngaji sama teman-teman alumni, sekaligus juga maulid. Tapi tuan rumahnya jalan-jalan. Jenengan nggak ada. Malah kita ketemu di Bondowoso, dan saya tidak pernah ke Bondowoso juga, baru sekali ini saya ke Bondowoso. Saya tadi malam itu komentar karena acaranya maulid ya kayak sekarang ini, saya lihat, mohon maaf ini, jenengan-jenengan itu kurang semangat ketika mendengar nama Rasulullah disebut. Saya ingat sebuah riwayah dari Dewi Aisyah radhiyallahu taala anha yang redaksinya beliau mengatakan kuntu akhitu syai'an fi sahar. Satu malam di waktu sahur beliau sambil menanti suaminya yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tunggu sambil menjahit sesuatu. Fasaqatatil ibrah wantafa'al misbah. Tahu-tahu jarum yang beliau pakai untuk menjahit itu jatuh dan kebetulan lampunya padam.
Beliau coba cari jarum itu, tapi nggak ketemu-ketemu. Singkat cerita, fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait, fa'adha al-bait min diya'i wajhi. Tahu-tahu Rasulullah itu datang masuk rumah yang gelap gulita, kamar yang sangat gelap. Karena kedatangan Rasulullah langsung terang benderang, karena bersinarnya wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mohon maaf Bib, jenengan kan bersinar karena memang lampunya ngeri. Tetapi ini Rasulullah ini memang pancaran sinar dari wajahnya ini super glowing, sampai mampu menerangi yang ada di sekitarnya. Kemudian Dewi Aisyah matur, faqultu lahu ma adwa'aka wajhak ya Rasulullah. Jenengan kok glowing ini, jenengan kok sebersinar ini. Tapi beliau tidak ngomentari itu, beliau langsung komentar, al-wail liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Sangat sial siapapun besok hari kiamat itu nggak kenal sama saya, nggak paham kalau itu saya, nggak ngerti kalau itu saya. Faman lam yarak yaumal qiyamah ya Rasulullah, kata Dewi Aisyah. Siapa? Masa ada orang nggak paham kalau itu jenengan? Kata Rasulullah, al-bakhil. Wa manil bakhil? Ternyata beliau mengatakan, alladzi dzukirtu indah falam yusalli alayya. Yang gak kenal saya besok itu adalah orang-orang yang super pelit, yakni orang-orang yang ketika namaku disebut kemudian dia tidak mau membaca sholawat kepadaku. Moga-moga kita semua ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkesempatan memandang wajah beliau, memahami beliau, dan semoga Rasulullah pun berkenan untuk melirik kita walau sekejap. Allahumma. Al-Imam Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi aliyya illa gana hasaratan yaumal qiyamah wa in dakhalu al-jannah lima yarawna min jazilis sawab. Tidak ada tempat atau apapun yang kita buat kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong, kemudian tidak sempat di sana dibaca selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali tempat itu hanya akan jadi penyesalan, walaupun mungkin orang-orang yang duduk di situ pada akhirnya tetap masuk surga, karena dia melihat betapa istimewanya mulut-mulut yang memperbanyak bacaan sholawat dari sisi pahala. Makanya benar kata Rasulullah dalam kitab I'anah, beliau mengatakan, as-shalah aliyya nurun fil qabr wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Bahwa sholawat kepada baginda Nabi itu akan menjadi penerang, penghias, pencerah dimanapun kita berada besok. Entah ketika kita sedang di kuburan, atau mungkin kita sedang melewati atas jahanam, atau mungkin ketika kita sudah masuk surga. Moga-moga syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menggapai kita semua. Ya memang, ya kayak ini saya tadi tanya, ini sebetulnya apa? Oh ini lapangan, saya pikir ini lapangan bola. Ternyata ini lapangan pabrik, ya Pak. Pribadi Pak, sogeh berarti sama nih Pak. Oh, buatan ya kalau tangklet kan dereng tepang kalau nembe paham nih Pak. Boyuh ombo banget. Ini luas sekali, lapangan ini luas sekali. Tapi saya tidak heran Pak, karena ya moga-moga berkah gitu aja Pak ya. Moga-moga berkah. Karena begini,
Aku nyawang kok lapangan sak meni gede nih ya Allah. Ini kalau kita buat tawaf saja ini sudah lumayan loh ini. Inna lillahi aqwaman ikhtasahum bin ni'am limanafi'il ibad. Kata Rasulullah, inna lillahi aqwaman ikhtasahum, ada beberapa yang yakhtasuhum bin ni'am limanafi'il ibad. Saya tidak heran kalau ada orang misalnya kayak Haji Rohmat ini. Memang kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala itu memang punya beberapa hamba, memang punya beberapa orang yang ditakdirkan ya sugih, Pak. Artinya ya penghasilannya melebihi penghasilannya orang sekampung. Bahkan mungkin penghasilannya melebihi orang kecamatan. Wa yugiruha, tapi jangan harus ingat, itu semuanya kekayaan yang ada ini, Pak. Mohon maaf ini, Pak. Jangan tersinggung. Nanti saya tidak diundang lagi. Tapi ya tidak apa-apa, jauh ya Pak ternyata, ternyata jauh ya. Tidak apa-apa, tidak diundang lagi ya tidak apa-apa. Tapi saya harus ngomong. Jenengan harus sadar dari awal bahwa kemudahan rezeki ini limana fil ibad. Bahwa ini harus dirasakan oleh banyak orang. Jangan sampai kemudian sehatnya rekening panjenengan itu hanya dirasakan oleh anak jenengan ini. Tapi orang-orang banyak harus ikut merasakan. Ya, mohon maaf ini Pak. Karena terusannya itu agak bahaya Pak. Wa yukiruha indahum ma badzaluha. Loh benar ini Pak. Ini benar. Ini Kanjeng Nabi nih Pak, bukan saya. Yang jenengan ulang tahun ini loh. Wa yukiruha indahum ma badzaluha. Dan insya Allah rezeki ini akan terus dialirkan, dimudahkan kepada jenengan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dibagi Pak. Selama rezeki itu dirasakan oleh banyak orang. Tapi fa idza mana'uha naza'aha minhum. Kalau jenengan sudah mulai, mohon maaf, pelit Pak. Mulai perhitungan, mulai tidak loman, angel golek hadis model gini. Lha tenan aku gara-gara ndelok lapangan lho pegel aku. Kiai ngapunten nggih, kula niku senengane bal-balan. Kecilik pengen duwe lapangan gak keturutan tekan kene wong Bondowo iso duwe lapangan iso dadi telu uraan tenan. Ini ugal-ugalan ini, tapi tidak apa-apa. Ternyata ini adalah tempat di mana yang memang beliau khususkan untuk pengajian-pengajian dan solawatan-solawatan. Moga-moga menjadi tempat yang berkah. Ya saya terus nih. Ya Pak, pokok diingat-ingat itu. Pokok rezeki ini akan terus mudah dan mengalir kepada panjenengan dan keluarga selama itu dirasakan kemanfaatannya untuk banyak orang atau oleh banyak orang. Tapi ketika jenengan mulai kelihatan pelitnya, naza'aha minhum, itu pasti akan dicabut pelan-pelan. Fahawwalaha ila ghairihim. Fahawwalaha ila ghairihim. Maka akan digeser oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicari kaji rahmat yang masih loman, bukan kaji rahmat yang bakhil. Kira-kira begitu Pak. Tapi delok wajah jenengan aku tapi ya gimana? Alhamdulillah. Tapi moga-moga dengan dibaca jam maulid ini, moga-moga ini menjadi tempat yang benar-benar barakah. Maulid itu saya dari tadi, kayak tadi malam itu saya di Pekalongan. Saya nggak ngerti kenapa anggur Pekalongan kok kecut. Tapi tetap saya makan, Beb. Tetap saya makan. Sama kayak tadi itu, jeruknya ya kecut sekali. Itu tetap saya makan. Bukan faktor apa-apa. Karena saya itu meyakini bahwa makanan-makanan yang ada di hadapan kita hari ini, di hadapan kalian semua ada minuman-minuman atau makanan apapun, tolong itu makan. Karena itu adalah makanan yang insya Allah penuh berkah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan, "Ma min syahsyin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin au burin au syai'in akhar minal ma'kulat illa dhaharat fihi al-barakah." Tidak ada makanan-makanan yang sudah kena
berkahnya bacaan maulid kecuali di situ akan benar-benar tampak keberkahannya. Wa fi kulli ma wasala ilaihi min dalikal ma'kul. Dan ketika kita makan, itu semua anggota tubuh kita yang tersentuh makanan yang sudah dibacakan maulid itu semuanya ada barokahnya. Fa innahu yattaribu wa la yastagiru hatta yaghfirallah li akilihi. Karena makanan tadi akan terus mendesak para malaikat untuk kemudian memohonkan ampun kepada siapapun yang memakan makanan yang sudah dibacakan maulid. Faman syariba ma'an quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala qalbahu alfu nuri wa rahmah wa haraja minhu alfu hilli wa illah. Jadi kalau ada minumannya enggak sampean? Ada? Nah, bagus. Nah. Oke. Siapapun yang minum minuman yang sudah dibacakan maulid oleh teman-teman enggak jelas ini, itu luar biasa. Karena itu kalau kamu minum, insya Allah akan ada nur yang luar biasa hebatnya yang masuk ke hati kalian. Dan akan keluar banyak sekali penyakit-penyakit dari hati kita yang sangat gelap ini. Yang penting wala yamutu dzalikal qalbu hina tamutul qulub. Dan insya Allah hati kita ini akan terus menyala, terus bersinar, terus hidup ketika semua hati sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lah yang gak kalah pentingnya Pak, makanya tadi saya ngomong, moga-moga itu benar-benar menjadi tempat yang ini tempat moga-moga jadi tempat yang berkah bi barokatil maulid. Karena begini, terusannya itu yang menarik. Wa man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskukah. Sama tadi kesini bawa uang enggak? Bawa 10.000, 20.000, bawa. Oke, oh ada yang 50, lete weh. Lah, siapapun yang baca maulid, kemudian di sana dia bawa uang dan uang itu kena berkahnya maulid, maka waqa'at, wa khalato tilkad darahim, kan gini redaksinya, mangqara'a maulidan nabi ala darahim maskukah fiddatan kanat au dhahaba wa khalata tilka darahim bighairiha. Kemudian uang yang kamu bawa tadi tolong jangan dibuat beli jajan, nanti tolong bawa pulang, campurkan, jadikan satu dengan uang kamu yang ada di rumah. Waqa'at fi hadil barakah. Insya Allah nanti uang kamu tanpa kamu sadari akan menjadi uang yang sangat barokah, akan berkembang dengan sendirinya. Wala yaftakiru sahibuha wala tafruhu yaduhu bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kamu setahun ke depan, insya Allah nggak miskin kamu. Insya Allah setahun ke depan nggak miskin. Lumayan dong, biasanya mingguan miskinnya. Oh ini setahun kamu nggak miskin. Itu kata Imam Fakhruddin. Saya hanya cerita saja. Kata beliau begitu. Dan memang kalau nuwun sewu, maulid ini penting. Bacaan-bacaan maulid ini penting. Karena ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafaz al malaikah bi ahli dzalikal makan. Jenengan-jenengan kalau baca maulid jangan tunggu ngundang Habibidin. Karena itu pasti hanya setahun sekali dan mahal. Padahal dimanapun kamu baca maulid itu, di rumah lah, di ngoten piye? Iya. Lah wong aku larang apa meneh Habibidin Lah wong aku larang apa meneh Habibidin. Aduh. Terus nega apa mau sampai lali ya? Lah kok larang? Gak larang ya sing aku lali. Karena begini, teman-teman.
Tidak ada tempat, rumah lah katakan, kamar atau apapun, yang di situ kamu baca maulid, kecuali di situ akan banyak malaikah untuk kemudian memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa ammahumullah birrahmah, wa ammahumullah birrahmah. Moga-moga rahmat Allah Subhanahu wa taala benar-benar turun kepada kita semua, khususnya kepada warga Bondowoso, secara umum kepada warga Indonesia, karena hampir seluruh ujung di bulan ini semuanya mengadakan maulid. Moga-moga bi barakatil maulid negara kita ini benar-benar aman, tentram. Al-Imam Abdul Faraj Ibnul Jauzi, beliau mengatakan bahwa min khawasi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amanun fi dzalikal am wa busyra ajilah binailil bughyah wal maram. Di antara keistimewaan baca maulid, iki makane Pak Kapolres, sampeyan jangan sampai nunggu Kaji Rahmat ngadakan maulid. Kalau pengen Bondowoso aman, jenengan juga harus ngadakan. Iya loh, iya toh. Dan tidak perlu ngundang Habibidin juga. Iyalah, haruslah. Karena kalau nggak Habibidin nggak bisa ngumpulin orang sebanyak ini. Saya juga heran, orang kayak gini kok yang cinta banyak. Kadang-kadang. Tapi ya, orang nyatanya saya dibela Habibidin ya bingung. Gimana? Saya juga agak heran. Saya itu kemarin lusa saya di Tegal, tadi malam di Pekalongan, saya sekarang di sini, besok di Demak. Itu kalau bukan karena jenengan ya berat loh, Beb. Apalagi kan nggak jelas juga ini kita nasibnya. Jadi begitu, Pak. Jadi yang namanya bacaan maulid itu diantara keistimewaannya adalah dia akan jadi pengaman untuk satu wilayah. Dan itu adalah cara yang paling efektif untuk kita mendapatkan apa yang kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan. Makanya kalau kamu punya harapan, punya cita-cita, punya apa yang pengen kamu dapatkan, kemudian kamu kok sulit, tolong baca maulid itu. Kamu misalnya suka sama siapa, itu kok orang kok ngelirik saja gak mau sama saya. Sudah, coba tolong baca bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Optimis anak itu pasti pada akhirnya mau sama kamu. Kalau nggak mau, berarti anaknya juga baca maulid dengan bacaan yang lebih banyak. Kalau nggak mau begitu, sudahlah. Yang penting mantap aja dulu. Lah, itu pasti. Saya ini bukan kok mau nyanyi Gus Khalil pakai serban, Pak. Bukan, itu bukan. Dingin. Dan saya kok nggak dapat jatah serban yang hijau-hijau ini, Pak. Oh, wah, gimana jenengan? Ya tidak apa. Lagi, saya tidak cocok sama Mas Khalil itu. Saya tadi kaget, saya pangling sama Mas Khalil, karena saya tidak pernah ketemu beliau pakai serban. Tadi itu beliau pakai serban, saya kaget betul. Karena saya sampai enggak, loh, jenengan Mas, wah ngeri. Kok sudah pakai serban, sudah siap-siap jadi kiai dia. Kita aja belum jadi kiai kok dia sudah mau naik. Ya situ kiri. Alhamdulillah. Yang penting moga-moga Indonesia aman. Apapun Indonesia ini rata-rata muslim, rata-rata santri. Dan kita harus sama-sama tahu bahwa innal mu'min kama yu'jaru bi fi'lil fara'idi wal ma'murat fa innahu yu'jaru bi targil ma'asi wal mukhalafat. Ada beberapa kitab mengatakan bitarkil adza wadzarar, bahwa sebagaimana kita ini mendapatkan pahala karena melakukan perintah-perintah Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua ini juga mendapatkan pahala yang luar biasa hebat karena meninggalkan hal-hal yang dilarang, meninggalkan hal-hal yang kira-kira merugikan orang lain. Fa innal Islam jaa liyurfa'a al-adza wad-darar 'anil khalqi. Karena harusnya Islam ini datang untuk kemudian membuat ketentraman itu ada. Likay ya'ishu fi rahatin wa tuma'ninatin wa amanin. Di mana di situ banyak orang yang memeluk agama Islam, harusnya wilayah itu menjadi wilayah yang sangat aman, sangat nyaman, sangat tenang. Harusnya begitu.
Nah, apalagi kalau Kapolresnya mau mengadakan maulid, bukan hanya sekedar maulitan, bukan hanya sekedar ikut maulid, tapi mengadakan maulid. Karena ngomong-ngomong, maulid itu dari dulu itu yang penting mengeluarkan sesuatu, Bang. Enggak, Beb. Makanya orang-orang kayak kita ini nggak jelas sudah nasibnya. Maulidan tidak mengeluarkan sesuatu, malah mendapatkan sesuatu. Masalah itu. Masya Allah. Dalil patennya maulid itu pasti dalilnya Abi Lahab. Itu pasti sebagaimana di Muslim, di Bukhari atau dimanapun kitab-kitab sunan yang ada, itu pasti riwayatnya Ummi Habibah. Lamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahli fil manam wa huwa fi syarri hibah. Ketika Abu Lahab itu hatam, mati, meninggal, aku bingung bahasanya. Berko saya ini orang Jawa itu bahasanya beda-beda. Ada orang itu sedo, kapundut, wafat, mati, modar, banyak macam-macam. Lama mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab meninggal, maka ada sebagian keluarga itu bermimpi bertemu dengan beliau dalam kondisi yang sangat buruk. Wa huwa fi syarri hibah. Fi syarri hal. Dalam kondisi yang sangat buruk. Ba'du ahli ini semua muhaddis sepakat bahwa itu adalah Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu. Ayahnya Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas dan yang lain. Kemudian faqala lahum, "Madza lakit? Madza lakit?" Bagaimana kabar kamu? Apa yang kamu temui? Itu kayak kamu ketemu orang kecelakaan di pinggir jalan, sudah babak belur, kemudian kamu tanya, "Enggak apa-apa tah?" Kira-kira begitu. Padahal sudah jelas-jelas darah semuanya sudah mengalir, sudah babak belur, kemudian ditanya, "Aman? Aman gundulmu?" Itu maksudnya wa fi syarri hibah itu loh. Luar biasa, kondisinya sangat mengerikan. Kemudian dia hanya bisa menjawab, "Lam alqa ba'dakum." Lam alqa ba'dakum ay rohoan. Memang gak ada maf'ulnya. Lam alqa ba'dakum ay rohoan. Sangat-sangat mengerikan kabar saya. Aku itu bendino acarane mek disiksa malaikat. Saya ini setiap hari acaranya hanya dipukulin malaikat. Karena selama hidupnya, sepanjang hidupnya acaranya hanya memusuhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghaira anni sukitu fi hadhihi li'ataqati bi'ataqati li Suwaibah. Ghaira anni sukitu fi hadhihi, kecuali di hari-hari tertentu saya itu mendapatkan keringanan karena saya ikut bahagia akan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya ikut bahagia bagaimana? Bi'ataqati li Suwaibah, dengan cara saya saya memerdekakan budak saya namanya Suwaibah. Memerdekakan itu berarti kehilangan, artinya ya ada yang dikeluarkan. Jadi kalau ngomongkan maulid, kalau nggak ada yang dikeluarkan ya apalagi menerima, wah agak bahaya itu hisapnya, masya Allah itu itu nanti kalau ketemu Rasulullah, oh ini anak yang selalu jualan saya ini, wah bahaya itu. Kita ini siapa itu yang dihisap? Ya kita ini kiai, kita ini sudah 11 bulan waqala Rasulullah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, 11 bulan barokah kita bunyi waqala Nabi, dapat uang kita. Nah ini pas ulang tahunnya Kanjeng Nabi tetap dapat lagi, masalah itu sudah pasti itu kira-kira. Tapi moga-moga ini semua adalah musyirun bi mahabbatin Nabi wa ta'zimi. Moga-moga apapun itu bentuknya, kumpul-kumpul kita di sini moga-moga adalah sebuah bentuk atau cara kita mengekspresikan mahabbah kita, kecintaan kita dan keterkaitan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting itu. Penting betul itu. Insya Allah. Aku gak kenal Pak Rohmat, kenal-kenal malah pegel. Wong kok lapangan sakmene ambane. Awut-awutan tenan ya. Lah ya saya nggak ngira kalau orang Bondowoso kayak begini atraksinya.
Luar biasa betul. Juragan rokok. Kena pajak jenengan. Gak apa-apa Pak. Ya harus kita bayar lah. Ya harus kita bayar. Tapi yang penting zakat Pak. Ya iya pajak tapi zakatnya ya jangan lupa gitu loh ya. Lah iya. Insyaallah. Semoga-moga panjenengan menjadi bagian dari apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu zaman coba bisa lihat. Itu semua orang mesti ngerti bahwa yang paling istimewa di antara kita adalah yang paling bermanfaat di antara kita. Itu semua kitab syarah itu selalu mengatakan begini. Redaksinya pun begini. Artinya susunannya selalu seperti itu. Ai bimalihi wa jahihi wa ilmihi. Yang paling punya potensi untuk bermanfaat bagi yang lain itu ya kalau yang rekeningnya paling sehat, Pak. Satu. Yang kedua jabatannya paling tinggi. Kapolres, Ketua DPR, Kajari. Ini kalau sampai enggak masalah semua ini. Loh. Ketika Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yaumal la dhilla illa dhilluh, pertama apa? Siapa orang yang selamat besok di hadapan Allah ketika semua masih repot, masih panik? Pertama siapa? Imamun adil, pejabat yang baik. Artinya apa? Berarti orang yang nggak selamat paling awal Boten ini cerita toh Pak. Tapi moga-moga selamat kabeh. Moga-moga selamat semua. Artinya moga-moga selalu beliau-beliau ini diberi taufik hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk, petolong untuk kemudian memanfaatkan semua jabatannya dengan sebaik-baiknya. Allahumma ini Pak, niku aku mulai wedi ya. Aku mulai cekat ya kiamat ya we. Lah buriku Kapolres deh. Bahaya tenan nih. Aduh. Tapi memang begitu, Pak. Pertama kali itu bimalihi. Berarti orang yang paling diharapkan keberadaan manfaatnya adalah kaji rahmat. Yang kedua pejabat baru, ustadz nggak jelas kayak saya barang ini. Ah itu, ya memang begitu. Lah, masya Allah. Ahabbun nasi ilallah. Ini kata Rasulullah juga ini. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Tadfa'u minhu kurbata au taqdi bihi daina au tatrudu minhu ju'a. Coba bayangkan Pak. Makanya tetap jenengan Pak Rahmat masalahnya. Amal yang paling istimewa di sisi Allah adalah sebuah kebahagiaan yang bisa panjenengan bagi dengan banyak orang. Contohnya, kalau ada orang repot, jenengan selalu ada untuk kemudian mengatasi, paling tidak mengurangi kerepotannya. Autakdi anhudaina, atau mungkin Allah Ta'ala mengangkat panjenengan pada situasi kalau ada orang atau tetangga keluarga punya hutang, jenengan yang nyaur. Malah tepuk tangan. Oh, ini aku ngomong iki, awakmu selalu mental kamu jangan mental hutang lah. Kamu itu mentalnya adalah oke, berarti tahun depan saya kayak Kaji Rahmat. Lo ngono mentalmu, oke, berarti utangku ben disawar Kaji Rahmat. Mental apa-apaan itu? Salasah hakun 'alallahi aunuhum, kata Rasulullah. Ada 3 orang pasti mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahid fisabilillah, siapapun yang berjuang di jalur Allah Subhanahu wa taala. Al-mukatab yuridu al-ada. Kemudian orang mukatab yang pengen nyaur. Kalau bapak saya, kalau murati, bapak saya selalu ngomong gini, setiap orang yang punya hutang dan dari awal dia hutang memang niat pengen nyaur, pasti oleh Allah Ta'ala dikasih jalan untuk menyaur hutangnya. Jenengan-jenengan yang hari ini masih terjerat, apa terjerat ya bahasa Indonesia ini? Terbelenggu, bener Pak, matur suwun. Nah, apa lali ya bahasa Indonesianya we. Jenengan-jenengan yang hari ini masih dibebani oleh hutang-hutang dan belum punya jalan untuk menyaur. Insya Allah itu dari awal memang jenengan gak pengen nyaur. Saya kata koi, awakmu nek ngopi mbek kancamu, terus moron jawil kancamu,
atas ono sik, bayar ono sik. Aku mau njibuk rokok, kerupuk telu, ote-ote loro. Iku hakikate kowe pengen nyaur apa gak? Gak, jujur tak takoki saiki. Mlebu neraka wae gak jujur. Kudu mau jawab jujur ya. Kamu ngopi, kamu nggak bawa apa-apa, nggak bawa uang sama sekali, ada orang ngajak ngopi, kamu ikut. Kamu ambil jajan, kamu ambil makanan, kamu ambil kerupuk, bahkan ngambil rokok. Terus kemudian kamu bisiki temanmu, kamu dulu yang bayar. Nanti kapan-kapan kak ganti. Iku asli we pengen niat ganti bora. Ora blas. Pokok enek konco model maknane ya wis ikhlas kowe. Maknane ya gak mungkin balik. Tapi siapapun di antara kita, kok ketika hutang memang dari awal niatannya nyaur, pasti oleh Allah akan dikasih jalan untuk nyaur utang yang menjadi beban kita. Yang terakhir an-nakih yuridu al-afaf, yang pasti mendapatkan pertolongan Allah. Orang pengen nikah tujuannya untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Mesti. Mana jomblo, bocah senggak payu-payu, tolong perbaiki niatnya. Gak payu iki. Aduh. Tobat san. Piye iku? Memalukan dunia persilatan itu. Aduh. Ya apa wamu iku? Gawat itu. Moga-moga segera dapat jodoh. Moga-moga segera. Wah, jangan sampai itu nanti memalukan Habib Bidin itu. Bagaimana ini? Kok ada anak buahnya Habib Bidin nggak laku-laku, kan bahaya itu. Bahaya sekali itu. Aduh, dah lah. Insya Allah kalau sudah, moga-moga nanti segera ketemu itu. Kata Sufyan As-Sawri ketika ditanya, saya ini sudah coba untuk cari jodoh kok nggak ketemu-ketemu. Istighfar. Oh iya, istighfar. Istighfar sebanyak-banyaknya. Ya bagi yang belum menikah, yang sudah menikah, istighfar nggak itu tujuannya. Wah, ini berarti bagaimana nih? Saya kalau istighfar lagi, wah, kiamat. Sudahlah, yang penting moga-moga keberkahan Maulid benar-benar dirasakan oleh kita semua, oleh keluarga kita, oleh lingkungan kita. Moga-moga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan menolong kita, menyafaati kita min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, ila yaumil liqa'illah. Saya pikir saya tidak perlu matur lagi. Tadi sudah banyak, sudah diingat-ingat saja apa yang tadi dilakukan oleh Al-Habib Muhammad Al-Habsyi. Kalau saya ya anggapan ya kita guyon-guyon, kita ketemu, kita pernah ketemu. Moga-moga kita nanti akan ketemu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala. Moga-moga ditata hidupnya. Dan yang paling penting, moga-moga keluarganya dijadikan keluarga yang berkah, keluarga yang salih, salihah. Dan kalau sudah waktunya nanti, tapi moga-moga semuanya mendapatkan husnul khatimah. Saya pikir itu akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau Kiai Haji Abdurrahman Al-Kautsar yang telah memberikan ilmunya, nasihatnya yang luar biasa pada acara kita malam hari ini. Dan insya Allah semoga apa yang beliau sampaikan tadi menjadikan kita semakin beriman kepada Allah dan semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga doanya terkhusus untuk Haji Rahmat beserta seluruh keluarga besar CV Suud Rokok 88. Semoga tempat ini benar-benar menjadi tempat yang barokah. Karena Gus, perlu diketahui ini memang lokasi saya sendiri ngisi di sini sudah 5 kali. Ini 5 kali berturut-turut Az-Zahir sama Habib Muhammad. Apa? Tahun depan insya Allah antum tetap diundang. Tetap harus ada Gus Kausar di sini, harus nyampe lagi. Kalau pertama memang terasa jauh Gus. Dari Kediri ke sini ke Bondowoso pertama kali terasa jauh. Tapi untuk berikutnya dari Pekalongan. Kalau saking Jombang kok udah. Saya tadi malam dari Jombang langsung ke sini. Jenengan dari Pekalongan. Orang Abari jenengan. Coba ngasih tahu saya, Bib, saya mau ke Pekalongan. Jadwal saya batalkan langsung. Coba Gus Kausar WA, Bib, tanggal sekian saya di Pekalongan, jadwal Az-Zahir saya batalkan langsung demi menjamu jenengan. Ngene kan orang kabar-kabar aku kurang ngerti. Oke.
Saudara Nabi Muhammad. Pak Kapolres, itu tadi saran dari Gus Kausar. Kita jalankan bareng-bareng, tapi tolong tadi bahasa nggak perlu ngundang Habibidin, jangan didengarkan itu. Nah, bahaya. Di sebelahnya kita juga Pak Bupati Gus Kausar. Sebelah kiri jenengan. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Padahal saya tadi berharap jenengan juga gojlok beliau berdua gitu loh. Tapi sepertinya tadi jenengan belum tahu kalau yang di sebelah jenengan ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Dan yang membuat saya kagum tadi begitu beliau menyampaikan tadi dalil soal makanan yang telah dibacakan maulid itu mengandung barokah yang luar biasa. Langsung saya yang pertama buka Pak Bupati mau. Dari awal sebelum Gus Kausar bawa itu tadi makanan di depan itu nggak ada yang makan. Begitu makanan yang dibacakan maulid langsung. Pak Bupati mau. Saya pertama. Masya Allah. Mengburi barangnya. Ketua DPR, Pak Kapolres, entek kabeh jajare langsung. Masya Allah. Iki dibagi nang kono. Ki makanan telah dibacakan maulid. Kayak yang jomblo-jomblo ki bendang nikah. No, tak bagi. Nah, lon-lon. Gus, tukang syuting kulo juga jomblo nih Gus. Mas Edwin tukang syuting kulo nih. Jomblo cuman second. HP niku cuman HP ces tok, orang kudus buku rono. Motor tanpa PPKB niku. Motor cuman STNK dan tok itu. Ngeten itu. Nanti insya Allah Gus, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Kajari semua akan buat Pemkab Bondowoso bersolawat di alun-alun Bondowoso. Gitu ya Pak Kapolres ya, sama Pak Bupati. Tapi tolong tetap ngundang Gus Kausar. Gus Kausar dihadirkan kembali ke Kabupaten Bondowoso. Sepertinya penggemar Gus Kausar malam ini semakin banyak, luar biasa. Padahal baru pertama ke Bondowoso tapi langsung memikat hatinya masyarakat Bondowoso yang kota tape. Bondowoso ini kota tape Gus. Produksi tape terbesar ada di Bondowoso. Makanya wong manis-manis kabeh koyo tape. Juga ono sing rada kecut koyo tape juga ono. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wes, kita lanjutkan dengan qasidah lagi, nanti kita tutup dengan doa bersama-sama. Mugi-mugi semoga apa yang didoakan, diharapkan oleh Gus Kausar tadi menjadi kota Bondowoso yang aman, kabupaten yang aman, yang damai, yang tentram, makmur, sejahtera insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Fadal. Apa? Khabiri. Akeh teman jalan. Apa lagi? Apa? Mughram, Khabiri, terus apa lagi? Apa Jaribin? Hah? Ya Mimnah wal Madinah. Iya. Ya Mughram. Ya, sarannya tadi seperti Gus Kausar sampaikan, kalau dengar sholawat, dengar nama Nabi, ikut sholawatan yang keras suaranya. Kalau jenengan lemes, saya selesai. Tapi kalau jenengan ikut baca sholawat, suaranya kencang, suaranya keras, saya tetap semangat bersolawat. Sampai jam 5 subuh nanti. Maksudnya jam 5 subuh saya nyampe di tempat lain nanti gitu loh. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu bareng-bareng semuanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور ونوري أنت كثير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروسا خافق عيني يا حبيبي يا محمد يا عروسا خافق عيني يا مؤيد يا مجد يا إمام القبلتين صلى الله محمد صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم جمالك ما في ثنين مشافد مثله عين أسر فؤادي وزد وساتي بدر الدجى يا زين جمالك ما في ثنين ما شافت مثله عين أثر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين مغرم سمايا قلبي يا رسول الله يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله صلوا على النبي محمد مغرم قلبي بك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله
غيابي مثل روحين أثر فؤادي وزاد ودادي بدر دجا يا زين وانت حبيبي حرام وارضى وفرح في نداء جد بنظره إلي يا عديم نجاة جد بنظره إلي يا عديم نجاة ذلك الفضل من الله
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
الأسامي يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله بركات الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام ربي اغفر لي ذنوبي يا الله بركات الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله بركات الهادي محمد يا الله آمين آمين. فلما نظم الفكر من ضرار الأوصاف في محمدية وجوده توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا أن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود الظافرة وعلى بابه زد تهد الرهال فتخشاه وجوه منه وجودة المغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسكي كوسي إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة التراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين بك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتقبل منا ما تحركنا في من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعادين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا عظما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وواله اللهم ببركته وشرف وجهة أولادنا ووالد وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم رد الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة رحمانا واكشف اللهم غربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في ولد الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونشر المعاندين من المنافقين واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في الأمل بدعاتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل حين ومدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا من معنا شاقيا ولا محروما. اللهم المدينة
al-masjidil mubarak warzuqna salamata wal afiyah ijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah, dengan dibacakannya doa maka berakhir pula acara kita malam hari ini. InsyaAllah sekali lagi kita mohon pada Allah semoga kita pulang dari majlis ini semua hajat, semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pulang insyaallah semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan semoga seluruhnya pulang ke rumah dalam keadaan selamat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga kita diperjumpakan kembali di lain waktu dalam keadaan yang jauh lebih baik dan lebih sempurna lagi. Dan untuk di tempat ini insyaallah setiap tahun semoga kita ditakdir untuk berjumpa di majlis yang mulia malam seperti halnya malam hari ini insyaallah dalam keadaan sehat wal afiyah insyaallah. Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang bulan padang koyo